Banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan parah di berbagai titik. Penelusuran pun dilakukan oleh jurnalis Kompas TV dan tim yang langsung terjun ke salah satu lokasi bencana di Aceh. Sebelum saya menginjakan kaki di Pulau Sumatera, saya akan coba memotret seperti apa kondisi di Provinsi Aceh yang porak-poranda. Saya sedang menyisiri jalan lintas Sumatera Utara menuju ke Aceh. Lokasi saya sudah berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Kejuruan Muda. Saya melihat satu hal yang cukup memilukan, bahwa ada rumah yang bahkan akibat banjir bandang bergeser dan berada di tengah jalan. Saya akan coba mendekat, saudara. Gimana kabar, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Bapak rumahnya yang mana, Pak? Ini rumahnya. Terendam, Pak? Terendam lah, airnya sampai situ. Terendam itu air sampai atas, Seng. Ibu rumahnya yang? Ibu rumahnya ini Bapak. Oh, ini ibu sama bapak? Ya. Baik. Kami nggak bisa menyelamatkan apapun, habis cuma nyawa yang kami bawa sama baju di badan. Kalau semua warga-warga di sini ya gimana ya, kita bilang ya kan. Semua parah, Mbak. Semua parah ya Nggak kan. usah khawatirkan kami sehat semua. Orang air Kakak kondisi kami di sehat, Bu, sana, ya? kami sehat kami semua. Kami bertahan di atas sana, di atas Ini Seng. apa? Terus kami lari ke sana karena air terlalu tinggi. Kami lari ke kecamatan. Ini rumahnya bahkan pindah ke tengah jalan Iya. karena bergeser akibat banjir bandang. Iya. Oke. Saya izin lihat rumahnya dulu ya, Bu ya. Ya boleh, Bapak, silakan. Izin ya, Pak. Saya tunjukkan, saudara, ini rumah yang bisa dilihat ya bagian dalamnya. Ini rumah yang biasa ditempati warga dan berpindah ke tengah jalan akibat banjir bandang yang terjadi. Oke. Bisa dilihat ya, ini jalan 2 jalur dan 1 jalur ditutupi oleh rumah yang telah bergeser. Mungkin bisa ditunjukkan. Saudara, tidak hanya rumah yang bergeser ke tengah jalan, tapi saya akan tunjukkan. Ini bahkan ada mobil-mobil bermuatan besar. Tentu beratnya tonan, saudara. Dan bisa dilihat, saya akan tunjukkan. Muatan sebesar ini bisa tersangkut di pagar yang mungkin kurang lebih tingginya sekitar 2 meter lebih ya. Dan ini tersangkut. Tidak hanya satu, tapi juga ada beberapa kendaraan berat lainnya yang juga tersangkut, bahkan menimpa truk di bawahnya, saudara. Dengan Bapak siapa? Zulkifli, Pak. Pak Zulkifli Dipo, Pak, dari Kompas TV, Pak. Ya, terima kasih. Pak, izin kalau saya tadi melintas ya, Pak ya. Saya mau ke Kuala Simpang, saya melintas di jalan ini dan melihat truk-truk ini sampai tumpang tindih seperti ini. Ceritanya seperti apa, Pak? Itulah ketika banjir tanggal 27 kemarin, kan air masih sedikit tuh, Pak. Iya. Kami masih di sini sebenarnya, masih nunggu. Bapak di juga. sini? Iya, saya di sini, tinggal di sini. Oke. Tiba-tiba udah agak sore, agak naik sedikit. Jadi kan kami nggak yakin bahwasanya itu air nggak naik lagi. Langsunglah kami pergi ke galon sana, bawa mobil. Tidur di mobil, tiba-tiba bangun pagi udah segini airnya, Pak. Oke. Di tangki. Turun lagi kami, naik ke bukit sana, ke bukit di Ya. belakang galon sana. Besok tiba-tiba udah kayak gini, Pak, semua nih. Bapak balik lagi ke sini sudah seperti ini. Udah seperti ini. Boleh kita lihat ya, Pak ya, ke dalam, Pak ya? Silakan, Pak, silakan. Tadi saya lihat di luar ada 2, Pak. 2 kendaraan berat. Ini biasanya digunakan untuk mengangkut apa? CPO nih, Pak. Oh, CPO ya? Iya. Oke. Dan di sini juga ada satu lagi. Oh, bahkan ada 2 ya? Iya. Nata yang tersangkut. Oke. Kalau dari informasi yang beredar, berarti banjirnya setinggi apa, Pak, di sini, Pak? Ini lewat sini, Pak. Kalau itu galon sana tuh udah nampak cuma merahnya aja tuh galon. Rata semua, Pak. Rumah-rumah masyarakat kita di sini, Pak. Tingginya lebih dari ini? Iya, Pak. Oke. Kena seng kita tuh, Pak. Seng kena semua ya, Pak ya? Ini bagian bawahnya ya, saya bahkan bisa melihat bagian bawahnya. Tentu ini tidak cukup aman, tapi saya akan tunjukkan, saudara. Ini salah satu truk tangki lagi ya, yang berada di atas truk lainnya. Oke. Saya izin lihat, Bu ya. Boleh. Ini bisa naik ya? Naik boleh naik. Saya
Saya akan coba naik, saudara, untuk melihat kondisi nenek. Boleh naik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Naik aja nggak apa-apa. Izin, Bu, ya. Setelah bencana Ibu tinggal di sini. Iya. Ini di loteng itu. Ibu naik ke loteng. Tapi Ibu naik turun rumah Ini kan panggung ini naik lewat sini, Bu, lewat tangga ini. Berarti. Kami tolak gini. Oh, ibu bawa. Iya, kalau enggak nggak bisa. Kami tolak gini, kami naikkan. Makanan, minuman, Bu, air bersih mungkin cukup. Ini air apa, Bu? Ini air sumur. Boleh saya lihat, Bu? Saya lihat ya. Air sumur. Maaf ya. Ini dipakai buat apa, Bu? Udah cuci muka, udah cuci piring, kadang-kadang diminum lagi. Ini diminum juga, Bu? Ya itu kami takut Pak, takut dulu itu. Beras nggak ada. Kenapa ini di kasar motor kemarin ya? Ini saya lihat ya, Bu, ya. Karena sama sekali nggak ada bantuan apapun, itulah yang kami minum. Ini air sumur ya, saudara, yang digunakan untuk membersihkan diri, termasuk juga diminum, Bu, ya. Ya iyalah, kalau nggak ada alasan gimana? Pak, Diminum. kita syukurin. Ya. Allah masih kasih. Jadi kalau nggak minum, kami minum apa? Makan apa? Ya. Penting minum aja menyelamatkan sementara. Bisa dilihat ya, kebersihannya memang tentu tidak bersih, Bu, ya. Nggak bersih, Tapi orang memang pakai sumur. tidak ada pilihan lain ya. Nah, nggak ada lain, itu kami minum. Gimana?